Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kamim sa'imin laisa lahu ila ju'i wal atas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan di tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah atau 22 April tahun 2021 Masehi, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara Safari Ramadan. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang ke-9 dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Mengapa Ramadan ada di urutan ke-9? Ini menandakan bahwa Ramadan ini adalah angka atau bulan tertinggi daripada bulan-bulan yang lainnya. Angka 9 merupakan angka tertinggi dari angka 0 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan, namun ada satu bulan yang kalau kita beribadah maka nilai pahalanya ini lebih besar daripada 11 bulan. Kalau kita beramal di pada bulan Rajab, ini kita akan mendapatkan ibadah pahala selama 7 bulan 80 hari. Kalau kita bersedekah, mendapatkan seolah-olah kita beribadah di bulan Rajab itu 7 bulan 10 hari. Bulan Sya'ban, kalau kita bersedekah, beramal, sholat duha, ini bagaikan kita beramal satu harinya itu sama dengan 10 tahun 4 bulan. Sedangkan Ramadan, kalau kita bersedekah 500 rupiah, kita membaca salawat 1 kali, kita baca Quran 1 kali, atau kita tersenyum di hadapan saudara-saudara kita 1 kali, atau kita menolong orang kesusahan, memberi petunjuk jalan yang tersesat, mengisi di masyarakat dengan nilai-nilai kegiatan ibadah, ini pahalanya sama dengan 83 tahun. 1 kali kita beramal. Masya Allah, luar biasa. Jangan kita lewatkan kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan. Karena seluruh pintu-pintu neraka ini ditutup. Syaitan dibelenggu. Siksa dan azab kubur, siksa dan azab neraka dihentikan buat sementara dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Ini luar biasa, Masya Allah. Jadi malaikat istirahat mengazab penghuni kubur. Malaikat Malik beserta kru-krunya juga istirahat menyiksa penghuni neraka. Pintu surga dibuka. Bahkan orang yang puasa ini nanti ada satu pintu yang namanya pintu Rayyan. Dari pintu Rayyan itulah dia memanggil
wahai orang-orang yang puasa, marilah masuk ke pintu kami. Ayo mari. Ini balasan orang yang puasa Ramadan. Kalau dia tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, jangan harap dia bisa memasuki pintu yang namanya pintu Rayyan ini. Bahkan aroma mulut orang yang berpuasa ini nanti di pintu Rayyan itu lebih harum daripada aroma kasturi. Masya Allah. Oleh karena itu dihukumkan makruh kalau kita bersiwak atau bersikat gigi seketika tergelincir matahari dari jam 7:30 sampai sore. Ini dimakruhkan berkumur-kumur, bersiwak atau bersikat gigi. Jadi kalau Anda melakukan ibadah wudhu, disunahkan langsung dia cuci wajah. Setelah cuci tangan, tidak usah pakai kumur-kumur karena hukumnya makruh karena puasa. Khawatirannya nanti tertelan. Jadi langsung mencuci atau membasuh wajah. Baru kedua tangan. Nah ini luar biasa. Dari pintu Rayyan dipanggil. Ya. Dan alhamdulillah kita pada hari ini sudah berada di posisi ke-9 Ramadan, yang mana fadilat pada hari ini merupakan sama kita beribadah seperti amalannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi yang paling agung dari seluruh Nabi dan Rasul. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Dosa Nabi sudah diampuni dari sejak dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Hari ini merupakan hari yang ke-9 kalau kita berpuasa menyamai pahala Nabi Muhammad. Masya Allah. Dalam kitab Duratun Nasihin. Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada umat Nabi Muhammad bulan Ramadan ini diberikan. Bahkan umat Nabi Muhammad mengatakan, andai saja boleh 12 bulan itu kita menginginkan semuanya itu adalah bulan Ramadan, niscaya semuanya menjadi bulan Ramadan karena keutamaannya. Tapi tentu saja tidak mungkin. Karena Maulid Nabi diperingati 12 Rabiul Awal. Isra Mi'raj diperingati 27 Rajab. Tidak mungkin masuk ke semua Ramadan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada orang yang melakukan ibadah Ramadan ini mengalahkan 11 bulan yang lainnya. Jangan sia-siakan, jangan lewatkan kesempatan. Mumpung masih ada umur, wa faragaka qabla syuglika. Waktu lapang sebelum datang sempit. Memang godaan puasa ini sangat banyak. Makanan, kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional sangat melezatkan, menggugah selera. Bahkan semuanya ingin kita beli, dari es kelapa muda, es teler, es campur, cendol dan sebagainya. Kita borong semua itu. Tapi manakala kita berbuka, yang kita minum ini cuma teh 1 gelas. Ini membuktikan nafsu belum bisa kita kendalikan. Padahal puasa hakikatnya adalah mengendalikan diri dari hawa nafsu yang tidak baik. Sehingga puasa menurut bahasa diartikan menahan, yang berasal dari kata as-saumu atau as-siyam. Artinya menahan. Menahan apa? Menahan dari segala apa yang membatalkan puasa, juga membatalkan pahala puasa. Dari sejak terbit fajar, dari jam 5 sampai jam 6 lebih 25 menit. Sebanyak 13 jam 25 menit kita menahan haus dan lapar, menahan pandangan, menahan pikiran dari yang tidak baik. Ini juga termasuk hikmah puasa. Sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya sehat. Orang yang suka marah, orang yang suka tekanan darah tinggi, orang yang suka tidak sabar, nafsunya bergejolak, ya ma'syara syabab, hendaklah dia berpuasa.
Karena puasa sanggup menahan hawa nafsu yang tidak baik. Orang yang suka marah, orang yang tidak penyabar, dengan puasa menjadi disiplin, menjadi sabar. Apa buktinya? Coba lihat. Pada saat belum berbuka puasa, kita kan menunggu dengan rasa sabar. Walaupun di hadapan kita, ini kue agar-agar dan segala jenis minuman yang sangat lezat. Kalau memang belum waktunya untuk berbuka, kita sabar. Ini melatih kesabaran. Bangun sahur, kita disiplin. Di luar Ramadan, mohon maaf, sering kita bangunnya kesiangan. Ramadan melatih kesabaran, melatih disiplin. Dari jam 3 ada yang bangun dari jam 4. Jangan sampai melewatkan makan sahur, kata Nabi. Karena di dalam sahur itu mengandung barakah, mengandung doa yang jika kita menghajatkan sesuatu, ya Allah, pada hari ini saya bersahur, saya berniat nawaitu saumagadin an adai pada syahri ramadana haji hisanatillahi ta'ala, kabulkanlah ya Allah permohonan saya ini. Maka pada pagi harinya Allah Ta'ala akan mengabulkan. Ini fadilat sahur dan keutamaan sahur. Dan pesan daripada Abah Guru Sekumpul, hendaklah setelah kita selesai makan, kita ambil air 1 gelas, kita bacakan surah Inna A'tainakal Kausar sebanyak 7 kali, kemudian kita tiupkan itu ke air, kita minum, insya Allah fadilatnya sama kita meminum telaga Al-Kausar miliknya Nabi Muhammad. Fadilat yang lain, tahan daripada kelaparan, kehausan, kepenatan dan kecapean. Ini fadilat surat Al-Kausar jika dibaca 7 kali pada saat sahur. Jangan sampai terlewatkan. Karena Ramadan ini adalah bulan pembakaran. Dahulu yang badannya 50 kg turun bobot menjadi 25. Itu celana sudah mulai mengendor. Rambut sudah mulai keriting, menginjak 18, 19, 21 Ramadan. Tapi pada saat pembukaan tarawih, ini pasukan. Kalau boleh kita katakan, masjid, musalla tidak sanggup menampung para jamaah. Maklum, pembukaan. Makanya puasa yang satu, diawali satu itu, ini diibaratkan permainan sepak bola. Babak penyisihan atau per 16 final. Seluruh jenis kesebelasan ikut bertanding. Dari yang muda sampai yang remaja, sampai yang belum kawin, sampai yang sudah kawin, usia 40, 50 sampai yang kakek-kakek, nenek-nenek hadir semua. Pembukaan tarawih. 1 Ramadan. Seluruh kesebelasan ikut bertanding. Seluruh jenis usia, tua muda ikut sholat tarawih. Masuk ke 13 Ramadan, ini masuk ke per 16 final. Coba lihat, yang dahulunya 3 saf menjadi 2 saf. Kemana yang lain? Kecapean, malas, pergi ke masjid, si doi tidak hadir. Ini sholat tarawihnya karena si doi. Saya tidak sholat tarawih karena tidak ada yang memakai jilbab merah, karena jilbab merah tidak hadir. Ini sholatnya bukan karena lillahi ta'ala. Sholat tarawihnya bukan karena lillahi ta'ala. Pada saat 19, 20, 21, ini sudah masuk ke per 8 final. 1 saf saja lagi ini. Yang hadir kelas 40, 45. Masuk malam ke 23 sampai ke 29 Ramadan, ini sudah masuk ke perempat final. Hanya 4 orang saja yang bertanding. Marbut masjid, imam masjid, penjaga masjid, dan kebersihan masjid yang hadir. Masuk final 28-29, ini kan kelas-kelas tuan guru aja lagi.
kelas-kelas 80 tahun yang hadir. Yang pemudanya kemana? Ramai meramaikan Duta Mall, ramai meramaikan Ramayana, ramai sibuk memikirkan apa kue lebaran. Apa saya pakai baju baru atau tidak? Yang dikatakan lebaran bukanlah memakai baju baru. Laisal jadid, bukan memakai pakaian yang baru, tetapi iman yang harus kita perbaharui. Nah ini, padahal Nabi Muhammad tingkatkan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Salat tasbih untuk menjaga Lailatul Qadar ini. Bukan Lailatul Qadariyah ya. Atau Lailatul Qadar. Salat tasbih, salat hajat, dia baca Yasin malam 21, malam-malam ganjil. Karena malam-malam ganjil konon di dalam hadis Nabi, arwah roh-roh yang sudah meninggal ini datang ke rumah ahli waris, ke pihak keluarga. Mana keluarga saya tidak mengirim saya sedekah pahala ini. 21, 23, 25, 27 dan 29 seluruh para arwah yang sudah meninggal akan mendatangi rumah keluarga dan pihak ahli warisnya masing-masing untuk meminta kiriman hadiah pahala itu. Jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Kalau kita baca Quran satu huruf di bulan Ramadan, ini pahalanya kalau tidak melakukan wudhu satu huruf 10 pahala. Bulan Ramadan dikalikan 83 tahun, berarti 830 pahala. Kalau kita melakukan wudhu, kita baca Quran satu huruf, ini menambah nilai 20 pahala. Kalau kita bawa sholat satu huruf 50 pahala. Masya Allah. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ya Allah, saya lihat bulan Ramadan orang sangat ramai bersedekah. Saya ingin ya Allah bersedekah, tapi saya tidak punya uang. Ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu niat Anda itu, walaupun tidak bersedekah. Jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan bulan yang penuh mubarakah ini, penuh berkah ini. Satu hal lagi, dari bulan Sya'ban dimohon saling memaafkan sampai masuk Ramadan, sampai masuk bulan Syawal. Itu ibadah Sya'ban, kalau kita tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, foka salah satu ayam, tidak sah Sya'ban membaca Yasin sebanyak 3 kali itu, kalau kita tidak bertegur sapa dengan sahabat-sahabat kita. Tidak sah ibadah Ramadan kita kalau kita masih dengan sahabat-sahabat kita tidak saling memaafkan. Foka salah satu ayam. Ketika kita masuk surga, kata malaikat Ridwan, nanti dulu. Kamu belum bisa, kamu belum sanggup masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena kamu belum saling memaafkan kepada sesama manusia. Jangan sia-siakan pahala ibadah bulan Sya'ban kalau kita 3 hari saja tidak bertegur sapa dengan sahabat kita. Ini sudah masuk bulan Ramadan. Jangan sia-siakan kesempatan kita. Oleh karena itu, syarat puasa itu adalah harus orang Islam. Di dalam Al-Quran yang dipanggilkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, minggir. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian mumayyiz, sanggup membedakan yang baik dan yang benar. Dia puasa harus tahu membedakan mana yang membatalkan, mana yang bisa mengurangi nilai-nilai pahala. Yang ketiga, dia harus berakal. Tidak wajib puasa Ramadan terhadap orang stres, orang gila. Jadi kalau ada teman kita yang tidak puasa, cukup di dalam hati saja, barangkali dia orang gila. Dalam hati saja. Ya. Kemudian sanggup menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai
terbenam matahari dan tidak sedang dalam keadaan haid bagi perempuan atau menstruasi. Ini syarat puasa dan wajib puasa. Apa hikmah dan rahasia puasa yang kita lakukan? Ternyata di dalam 12 bulan yang Allah ciptakan, selama 11 bulan ini pencernaan dimasuki oleh makanan, minuman. Pencernaan itu mesin di dalam perut menggiling makanan selama 11 bulan. Cuman 1 bulan mesin di dalam perut kita yang harus kita istirahatkan. Ini salah satu maha rahman dan rahimnya Allah. Andaikan tidak ada ibadah puasa, tidak ada makan dan minum selama 1 bulan, maka seluruh isi perut kita ini rusak total pencernaan. Ini hikmah dan rahasia puasa. Ibarat mesin, tidak ada kita istirahatkan, terus jalan, apa yang terjadi? Kerusakan. Sumu tasihu, puasalah kamu niscaya kamu sehat. Yang dahulunya tidak sabar menjadi sabar, yang tidak disiplin menjadi disiplin, yang dahulunya tidak ikhlas, tidak ridho, tidak sabar, tidak bersyukur, dengan ibadah puasa dia sanggup bersyukur, ridho dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dan rahasia puasa. Jangan lewatkan dan jangan sia-siakan ibadah Ramadan. Bagi yang tidak melakukan ibadah Ramadan, walaupun dia dikada dibayar di hari lain atau di bulan lain, tidak sanggup menyamai kalau kita puasa yang benar-benar pada bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita puasa di bulan Ramadan, total pahalanya itu penuh. Tapi kalau misalkan kita 1 hari meninggalkan puasa Ramadan, walaupun dibayar di hari lain, ini tidak sanggup menyamai yang benar-benar kita melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang saya banggakan dan yang saya hormati, ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Ini kan model. Bukannya manusia yang merindukan surga, ini malah kebalikannya. Surga yang merindukan oleh 4 orang ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama, al-jannatu mustaqatu arba'atu ila nafarin. Surga dirindukan oleh 4 orang atau 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surganya Allah. Sebaik-baik perkataan adalah membaca Al-Quran. Karena kita langsung berbicara, berkomunikasi langsung kepada Allah. Jangan sia-siakan perkataan kita setiap hari. Auliyasmud fal yakulu khairan auliyasmud. Kalau tidak sanggup berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Lebih baik kita ambil Quran, kita berwudu, kita baca Quran. Talil Quran, orang yang dirindukan surga yaitu orang yang gemar membaca Quran. Orang yang tidak pernah keluar barang sedikit atau sepotong ayat pun di dalam kerongkongannya itu, sepotong ayat dari Al-Quran itu bagaikan rumah kosong. Menyeramkan kata Nabi, ibarat rumah kosong itu. 1 minggu saja kamar kalau tidak kita huni, dihuni oleh jin. Sehingga kalau kita masuk kamar itu kita sapu dulu. Kita bacakan bismillahi wallahu akbar supaya jin-jin, kotoran-kotoran jin tadi hilang. Orang yang membaca Quran dirindukan oleh surga. Orang yang membaca Quran terbagi 3 golongan. Yang pertama, tala. Dia hanya bisa membaca Quran, belum memahami makna, belum mempraktekkan isinya. Hanya sekedar membaca. Ini orang yang tala Quran. Orang awam. Golongan kedua, ratala.
dia membaca Quran dengan tartil dan sudah sanggup memahami maknanya, tahu artinya, tapi belum sanggup mengamalkan isinya. Dia baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Nyatanya dalam kehidupan sehari-hari bermusuhan, tidak bertegur sapa. Dia baca ayat wajtanibu qaulaz zur, jauhilah sebagian perkataan dusta. Nyatanya tiap hari berbohong. Dia baca ayat tapi tidak sanggup mengamalkan isinya. Dia baca ayat kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai orang beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan dari yang diharamkan. Nyatanya pandangan tidak terjaga. Melihat perempuan yang pakaiannya tembus pandang transparan, nafsu sudah mulai naik. Ini belum mengamalkan isi Al-Quran, hanya dia baca saja. Tajwidnya dia mengetahui. Maka dosa orang yang tahu dengan yang tidak tahu lebih besar dosa yang mengetahui ini. Kalau kita memandang perempuan pada saat bulan Ramadan, kita alihkan pandangan kita. Astagfirullah ya Allah. Ya Pak Ustadz, itu kan kalau kita tidak sengaja. Kalau misalkan kita lewat dan kebetulan ada perempuan sedang mandi, kita tidak sengaja melihat. Ini kata Imam Ali, naz'atul ulalaka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama adalah rezeki, yang kedua ulangannya haram. Jadi kalau sudah kita lihat perempuan yang cantik menawan, kita alihkan pandangan kita. Astagfirullah. Atau kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah hawa nafsu kita bisa kita kendalikan. Atau kita baca Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, saya berlindung daripada fitnah wanita. Dan yang terakhir, qara'a. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Dia sudah qara'a, dia sudah sanggup membaca, dia sudah sanggup memahami makna dan tahu artinya. Bahkan dia sudah sanggup mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelas tertinggi sudah. Umpamanya dia baca ayat wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi orang yang suka mengupat, mencela, menghina. Dia baca ayat itu, dia tahu artinya, dia praktekkan, dia jaga mulutnya itu untuk tidak menghina, mencela, dan menuduhi orang. Ini orang yang qara'a. Selanjutnya urutan kedua yang dirindukan surga adalah wahafizil lisan. Orang yang pandai menjaga lidahnya dari ucapan buruk. Al-lisanu zurmi wa azimur jurmi. Lidah itu kecil bentuknya namun besar akibatnya. Kalau kita salah bicara, kalau kita salah ngomong, mengakibatkan fatal bagi orang lain. Orang boleh saja terluka karena tusukan pedang, itu masih bisa terobati. Tapi kalau sudah lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Wahafizil lisan. Tolong dipelihara dan dijaga lisan. Ini orang yang dirindukan surga. Al-muslimu man salimal muslimin milisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati adalah orang yang pandai menjaga tangan dari kejahatan dan pandai menjaga mulut atau lidahnya dari sifat-sifat mencela orang lain. Dan yang ketiga, watmut emil jinan. Orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Ini orang yang dirindukan surga. Kalau kita memberikan sedekah buka puasa kepada para jamaah, seberapa jumlah jamaah yang hadir yang ikut makan dan minum, kita akan mendapatkan jumlah pahala yang hadir itu. Ini janji Nabi. Orang yang dirindukan surga, orang yang suka mentraktir saudaranya yang tidak punya uang. Orang yang suka bersedekah makanan dan minuman terhadap orang yang kelaparan. Kalau kita punya tetangga, kita punya saudara, kelaparan, kehausan, kita diam saja, pendusta agama.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa pendusta agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan orang miskin dan orang kelaparan. Dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi tetangga kelaparan, sahabat kelaparan, dia tahu tapi dia diam saja, termasuk pendusta agama. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang saya banggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wasama fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita lewatkan momen yang sangat penting ini. Mumpung masih ada umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan ibadah Ramadan, jangan kita sia-siakan. Kalau ingin kita dirindukan oleh surga, laksanakan ibadah puasa Ramadan. Wasama fi syahri Ramadan, orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan yang terakhir dari penyampaian saya pada hari ini adalah puasa menjadikan kepada 3 kelompok. Yang pertama, puasa saum awam. Ini tingkatan puasa orang awam. Dia tetap puasa, tapi matanya, telinganya, mulutnya tidak berpuasa. Ada yang membatalkan ibadah puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa adalah makan, minum, muntah dengan sengaja, juga pada perempuan datang haid atau menstruasi, batal puasanya. Lalu bagaimana Pak Ustadz dengan vaksin, bersuntik, berbekam, donor darah? Fatwa ulama menyatakan batal puasanya. Pakai infus, memasukkan nutrisi ke dalam tubuh. Segala sesuatu yang masuk melalui organ-organ tubuh, masuk ke dalam pencernaan atau perut, dihukumkan batal puasanya. Dan bagi laki-laki juga membatalkan puasa melakukan yang namanya onani. Dia mengeluarkan sperma dengan tangannya. Nanti di akhirat tangannya itu dalam keadaan mengandung. Allah tidak memandang orang yang suka melakukan onani ini. Pak Ustadz, saya tidak sanggup nikah dan kawin, saya tidak punya uang, lebih baik saya onani. Dan yang membatalkan pahala puasa, ini mulut, suka berbohong, suka menggunjing, suka memfitnah, mencela, menipu. Lidahnya tidak terjaga, ini puasanya orang awam. Dia puasa, puasanya sah, pahalanya 0 dalam pandangan Allah. Saya pesankan dan saya ulang lagi, kami saimin laisalau ila jiwal atas. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan pahala, melainkan lapar dan hausnya saja. Hati-hati. Yang membatalkan pahala puasa, mata harus dijaga, telinga harus dijaga, tangan, kaki, semuanya harus dijaga. Kemudian puasa saumul khawas, puasa orang khawas. Dia sudah puasa, dia juga sudah sanggup menahan pandangan, menahan mulut dari tidak membicarakan, menggibah orang lain, dan juga mendengarkan yang tidak baik. Tapi dia masih memikirkan, kira-kira saya buka puasa hari ini apa ya kira-kira lauknya. Ini tingkatan saumul khawas. Dan yang terakhir, saumul khawasul khawas, dia puasa lahir batin, dia tidak memikirkan apa hari ini buka puasa menu atau lauk dan sayurnya. Ini kelas tertinggi, kelasnya para nabi. Kesimpulan, jangan kita lewatkan momen Ramadan ini. Man sama Ramadanan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan datangnya, Allah Ta'ala mengampuni dosanya yang dahulu. Wa fi riwayatin haramallahu jasaduhu ala niran. Allah haramkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Sekali lagi saya mohon maaf, minta halal, minta ridha, jika dalam penyampaian dakwah saya hari ini terdapat kekeliruan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya hanyalah hamba Allah
baligu baligu ani walau ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Wa ma alaina ilal balagul mubin, dan tiada lain tugas nabi, tugas ulama, tugas para ustadz, ustazah, tuan guru, guru agama menyampaikan dakwah. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.